Halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-2073. I'm your host Popo Kusen. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, tenang aja gak nyampe 1 jam karena lagu-lagunya nggak gue puter ya. Gue tulis di description di bawah aja. Kalau kamu pengen dengar versi lengkap sama lagunya, ya dengerin di radio kayak namanya Popo on the Radio. Anyway, it's a great day today. Akhirnya minggu ini ada banyak film yang pengen gue tonton ya. Ada Super Mario Bros. The Movie, terus ada juga R. Yang gue paling pengen nonton R sih, yang tentang gimana dulu di tahun 84 si Nike ini berhasil merayu keluarga Michael Jordan buat bikin dia jadi atletnya Nike. Nah, gue seru lah. Nanti kita akan bahas itu dikit-dikit. But now kita mulai dulu dengan lagu pertama dari Jason Derulo and David Guetta, Saturday, Sunday. Enjoy. Welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan TikTok akhirnya didenda ya di pengadilan Inggris karena mereka dianggap gagal dalam melindungi privasi dari anak-anak yang menggunakan TikTok. Jadi emang ini udah kasus lama ya, dan ini baru aja selesai pengadilannya, dan akhirnya mereka didenda sebesar 12,7 juta pound sterling. Karena mereka menganggap si TikTok ini menggunakan data-data anak-anak di bawah 13 tahun di tahun 2020 khususnya tanpa izin orang tua. Jadi harusnya di peraturan itu kan kalau lo anak-anak di bawah umur mau bikin social media segala macam tuh harus ada izin dari orang tuanya. Nah di TikTok ini nggak ada. Jadi akhirnya mereka dihukum 12,7 juta pound sterling. Dan konon jumlah anak-anak yang di bawah umur 13 tahun ini yang nggak ada izin orang tuanya ini adalah 1,4 juta anak-anak di Inggris aja. Gila ya. Memang banyak banget sih tapi yang pakai TikTok anak-anak, lebih banyak anak-anak kayaknya daripada orang yang di atas 17 tahun gitu. But ya udah, akhirnya udah selesai kasusnya ini. Nggak tahu nih TikTok bakal mengajukan banding apa enggak. But now kita balik ke lagu dulu. Ada Mahalini dengan Sial. Enjoy. Followers, salah satu penyakit yang bikin hidup nggak enak banget tuh adalah diabetes ya. Kalau lo sampai kena, wah nggak enak banget lah. Mesti jaga makan, mesti ngitung gulanya, tes gula berkala, suntik insulin kalau sampai parah. Nah, cara yang paling gampang buat mencegah biar nggak kena diabetes adalah dengan mengurangi asupan gula atau mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. Welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring, dan sedikit iklan layanan masyarakat aja ya, karena YouTube baru aja mengumumkan kalau ada warning ya, dia akan ada email-email bajakan yang sendernya itu tulisannya adalah no reply at youtube.com. No reply-nya itu no strip reply at youtube.com. Dan ini menurut gue sangat mengkhawatirkan sih. Ketika lu gak bisa percaya email yang lu dapet dari yang sendernya adalah no reply at youtube.com, itu kan serem ya. Padahal no reply at youtube.com ini adalah official email address-nya YouTube. Jadi mereka, si hacker ini bisa mengubah supaya sendernya itu no reply at youtube.com. Dan ini sekali lagi mau gue ingetin bahwa kalau ketika sebuah email tuh walaupun kelihatannya legit, tetap harus double check ya, supaya jangan sampai kita jadi korban hacker-hacker kayak gini lah. Oke? Salah satu contohnya adalah kalau di linknya di emailnya itu ada string confirm no antivirus. Nah itu artinya jangan dibuka deh, kemungkinan besar itu adalah kerjaan hacker. Oke, sekali lagi ya, kalau di emailnya itu ada linknya, ada tulisannya confirm sama dengan no antivirus, maka kemungkinan besar justru itu adalah berbahaya. Oke, now kita balik ke lagu, ada All She Wanna Do dari John Legend. Enjoy. Ya, balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring, dan di Amerika Serikat, tepatnya di Virginia, barusan ada seorang YouTuber tanggal 2 April kemarin, yang YouTuber ini adalah YouTuber Classified Goons, grup yang sejak tahun 2022 itu ngepost video-video prank gitu di YouTube. Ya, pranknya sebenarnya nggak yang berbahaya atau nggak yang kebangetan gitu sih. Pranknya lebih ke kayak tiba-tiba ngerekam
orang pakai kamera atau pakai handphone gitu kan, terus didramatisir pakai komentator-komentator. Kemudian ya pokoknya harmless lah, joke-joke anak SMP, anak SMA gitulah yang nggak sampai parah. Nah, si YouTuber ini waktu lagi di mall melakukan prank yang sama yang katanya simple prank aja, tapi tau gak sih kalau ternyata orang yang di prank itu dia punya pistol, men. So si YouTubernya ini langsung ditembak perutnya. Gila ya. Akhirnya orang ini ditahan sama polisi karena dianggap menembakkan di tempat umum kan, tanpa gitu kan, penyalahgunaan license punya senjata. Dan si YouTuber ini dioperasi dan untungnya dia diprediksi akan kembali pulih seperti semula, tidak ada luka yang kritis. Cuma serem juga ya lu jadi YouTuber yang ngeprank gitu di Amerika, tahu-tahu pegang pistol, men, yang di prank. So untungnya nggak kenapa-kenapa ya. Ini jadi apa ya, reminder aja ya, biar lihat-lihat dulu lah kalau mau ngeprank. But now kita balik ke lagu, ada Flying High dari JKT48. Enjoy. Ya, balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan sekarang yang lagi heboh adalah di pertandingan FA Cup perempat final yang kemarin ya. Perempat final apa semifinal? Perempat final kayaknya. Perempat final kemarin kan ada Fulham ketemu sama Man United, dan di situ si Alexander Mitrovic ini kan mendorong wasit sehingga akhirnya dia di kartu merah. Dan FA waktu itu bilang kalau ini akan ada ditentukan hukuman yang lebih kalau misalnya memang parah. Dan ternyata akhirnya sudah diputuskan bahwa si Mitrovic ini akan dihukum tidak boleh tampil sebanyak 8 kali, men. Gila, 8 kali nggak boleh main untuk sebuah kartu merah yang mendorong wasit, yang sebenarnya mendorongnya nggak gitu parah, tapi katanya ini kombinasi dari mendorong wasit dan ngata-ngatain. Dan yang lebih parah lagi adalah si FA, si PSSI-nya Inggris ini merasa hukumannya ini kurang berat dan mereka berencana mengajukan banding supaya hukumannya jadi tambah berat. Gila ya. Dan tentu aja ini membuat banyak haters MU pada muncul karena mereka menganggap si Bruno Fernandes ini juga ngelakuin hal yang sama ke wasit di pertandingan lawan Liverpool atau Southampton, dan dia nggak di kartu merah. Jadi kayak biasalah double standard gitu-gitu. Cuma menurut gue emang beda sih. Si Bruno ini kan cuma ngedorong dikit aja hakim garis gitu, bukan wasit kepalanya. But I don't know, gue bukan yang bertugas untuk menentukan hukuman ya. But 8 pertandingan gue bilang parah sih. Itu artinya Fulham di sisa pertandingan Liga Inggris nggak bisa main sama Mitrovic. Itu cukup bahaya sih buat Fulham. But now kita balik ke lagu, ada Kau Rumahku dari Raisa Anggiani. Enjoy. Followers, sejak beberapa tahun yang lalu gue itu mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Kenapa? Karena gue suka minum manis dan gue nggak pengen kena diabetes. Dan hasilnya oke, tiap kali gue cek gula darah puasa gue tuh selalu di bawah 100, yang artinya aman dari diabetes. Jadi kalau lo sama kayak gue pengen minum manis tapi nggak kena diabetes, ya ganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang bisa kamu beli di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. And now ada Hero dari Martin Garrix and Juke. Enjoy. Ya, masih bareng Popo Kusen di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan akhirnya film Super Mario Bros udah rilis ya, udah tayang ya di Indonesia. Gue tadi sempat ngecek MTix, udah bisa beli tiketnya. Gue kayaknya tapi nggak nonton itu, gue nontonnya R. Tapi buat kamu yang pengen nonton Super Mario Bros, gue mau ceritain aja kalau review-reviewnya kan udah keluar ya. Dan ternyata review Super Mario Bros ini cukup membingungkan. Ada yang bilang kalau ini adalah film adaptasi video game yang bagus banget, bahkan jadi gold standard, jadi akan jadi acuan buat film-film adaptasi video game selanjutnya. Ada yang bilang kalau ini jelek, hanya mengandalkan nostalgia. Ada yang bilang jelek banget, ada yang bilang bagus banget. Pokoknya polarizing gitu. Jadi langsung terbagi ke dua kubu. Ada yang kalau yang suka ya suka banget, kalau yang nggak suka ya nggak suka banget. Jadi gue mau ngasih tahu itu aja. So far sih, padahal kalau gue lihat dari trailernya kelihatannya oke sih, kelihatannya lucu sih. Nah, bisa untuk semua umur juga, kayaknya orang dewasa juga bisa seneng, apalagi yang dulu waktu kecil suka main Nintendo ya, dan yang anak-anak juga kayaknya juga bakal seneng. But I don't know, gue sih bakalan weekend ini nontonnya R sih, bukan nonton itu. R, buat yang nggak tahu, adalah film yang diangkat dari kisah nyata gimana Nike dulu berjuang untuk mendapatkan Michael Jordan supaya Michael Jordan ini mau gabung jadi Nike Athlete, karena waktu itu mereka saingan sama Adidas ya. Bahkan ini udah terkenal sih, si Jordan itu tadinya pengen joinnya ke Adidas, dia tuh pakainya sepatu Adidas terus dari kecil. So
gue bakal nonton itu sebagai anak basket, dan anak Nike dulu. bukan atlet Nike sih, tapi gue suka sama Nike. Waktu basket dulu pakai Nike. Ya gitulah intinya. Jadi silakan, ada banyak pilihan. Mungkin yang belum sempat nonton John Wick 4 juga bisa nonton John Wick 4 juga. And I guess that's it ya. Sekarang kita balik ke lagu. Ada Stay a Little Longer dari Nicky Romero. Enjoy. Oke followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat yang udah ngedengerin. Jangan lupa sosial media kita ada di facebook.com/popotr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, TikTok Popo on the Radio, and subscribe juga ke YouTube channel Popo on the Radio biar gak ketinggalan kalau ada episode-episode yang baru. Contohnya ada Tiang Jauh juga yang akan segera tayang atau bahkan udah tayang ya. Dan juga Off the Record yang ngebahas bukan bola. Oke, di sini Popo Kusen. Jaga kesehatan. Lagu terakhir ada Trust Fall dari Pink. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.